Sebelum Anda memulai hari, sebelum kata-kata doa terucap dari bibir Anda, ada sebuah rahasia rohani yang seringkali terlewatkan. Namun sangat penting untuk membuka langit dan menghadirkan kedamaian dalam setiap langkah Anda. Rahasia itu adalah mengundang Roh Kudus terlebih dahulu, sebelum Anda berdoa di pagi hari. Banyak orang memulai paginya dengan rutinitas harian. Membuka mata, mengecek ponsel, memikirkan pekerjaan, atau segera bergegas menyiapkan segala keperluan. Namun, mereka lupa akan satu hal yang lebih penting dari segalanya. Mengizinkan Roh Kudus hadir dan memimpin segala sesuatu yang akan terjadi sepanjang hari. Bayangkan pagi hari sebagai halaman kosong. Anda adalah penulisnya, dan doa Anda adalah pena yang menulis kisah baru. Namun, bagaimana jika Anda mengundang Sang Penulis Agung, Roh Kudus, untuk menuntun setiap kata, setiap keputusan, dan setiap langkah dalam cerita hari Anda? Sebelum Anda mengucapkan permohonan, syukur, atau pengakuan dosa, undanglah Roh Kudus untuk hadir. Mintalah Dia membuka hati dan pikiran Anda, supaya Anda tidak sekadar berbicara kepada langit kosong, melainkan berbicara kepada Allah yang hidup dan mendengar. Mengapa ini begitu penting? Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan penasihat yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Dia adalah pribadi yang memampukan Anda untuk berdoa dengan iman, mengerti firman Tuhan, dan menerima kekuatan yang baru. Dalam kelemahan kita, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Menolong kita ketika kata-kata tak lagi cukup. Tanpa Roh Kudus, doa kita hanyalah rutinitas kosong, kata-kata yang keluar tanpa kuasa dan pengharapan. Namun ketika Roh Kudus hadir, doa kita menjadi penuh makna, berisi kehidupan, dan menghasilkan perubahan nyata. Pagi hari adalah waktu yang sangat strategis untuk melibatkan Roh Kudus. Saat dunia masih sunyi, ketika hati Anda belum terbebani oleh kekhawatiran atau agenda harian, itulah saat terbaik untuk mulai percakapan dengan Allah. Undanglah Roh Kudus untuk berdiam di dalam Anda, memenuhi setiap sudut hati dan pikiran. Katakan, Roh Kudus, aku mengundangmu hari ini. Pimpin aku dalam doa, ajari aku untuk berdoa sesuai kehendak-Mu, dan nyatakan hadirat-Mu di tengah hatiku yang rindu kepadamu. Dengan undangan sederhana ini, Anda membuka pintu surga dan membiarkan Roh Allah bekerja secara luar biasa. Mengundang Roh Kudus bukanlah ritual yang rumit. Anda tidak perlu kata-kata indah atau doa panjang. Yang Anda butuhkan hanyalah ketulusan hati dan kerendahan diri. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan keheningan pagi menjadi ruang bagi Roh Kudus untuk datang. Rasakan kehadirannya yang lembut, mendengarkan suaranya yang menenangkan, dan bersiaplah untuk mengalami pagi yang berbeda dari sebelumnya. Setelah Roh Kudus hadir, barulah Anda mulai berdoa. Pertama-tama, bersyukurlah atas kehidupan yang baru, atas nafas dan kesempatan yang diberikan. Ucapkan terima kasih atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dengan hati yang dipenuhi Roh Kudus, ucapan syukur Anda akan mengalir begitu alami, karena Anda menyadari betapa besar anugerah yang Anda terima setiap hari. Lalu, bawalah segala keperluan, harapan, dan pergumulan Anda di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus membimbing kata-kata Anda, menolong Anda berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Keluarga, sahabat, rekan kerja, bangsa, dan bahkan mereka yang mungkin sulit Anda doakan. Roh Kudus akan menaruh belas kasihan di dalam hati Anda, menolong Anda mendoakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dia akan menuntun Anda untuk berdoa dengan iman yang teguh. Percaya bahwa apa yang Anda minta sejalan dengan kehendak Allah dan akan digenapi pada waktunya. Banyak orang mengalami kekeringan dalam doa karena mereka berdoa dengan kekuatan sendiri. Mereka merasa doa adalah kewajiban, sehingga kata-kata yang keluar terasa hambar dan tanpa semangat. Namun, ketika Roh Kudus hadir, doa Anda menjadi percakapan hangat dengan Bapa di surga. Anda tidak lagi merasa sendirian, karena ada pribadi ilahi yang menuntun dan menguatkan. Anda akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan di tengah tantangan atau pergumulan hidup. Selain membimbing doa,
Roh Kudus juga akan menuntun Anda untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan pengertian yang baru. Ketika Anda membuka Alkitab di pagi hari, mintalah Roh Kudus untuk berbicara dan menyingkapkan kebenaran yang Anda butuhkan hari itu. Terkadang, satu ayat saja bisa menjadi jawaban atas pertanyaan, penghiburan saat duka, atau kekuatan saat lelah. Roh Kudus membuat firman Allah hidup dan relevan untuk setiap musim kehidupan Anda. Setelah selesai berdoa dan membaca firman, jangan lupa untuk diam sejenak dalam keheningan. Berikan ruang bagi Roh Kudus untuk berbicara, menaruh impresi atau pesan di dalam hati Anda. Latihlah kepekaan Anda untuk mengenali suaranya, karena kadang petunjuknya datang dalam bentuk dorongan lembut, ketenangan mendalam, atau ide-ide baru yang membangun. Roh Kudus ingin menjadi sahabat setia yang berjalan bersama Anda sepanjang hari, bukan hanya di waktu doa, tetapi dalam segala aktivitas. Mengundang Roh Kudus di pagi hari juga berarti menyerahkan seluruh agenda dan keputusan Anda kepadanya. Seringkali kita merencanakan hari dengan daftar tugas dan target pribadi, namun lupa bahwa Allah punya agendanya sendiri yang jauh lebih baik. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun langkah Anda, membuka dan menutup pintu sesuai kehendaknya, serta memberi hikmat dalam setiap keputusan. Dengan demikian, hari Anda tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga sejalan dengan kehendak ilahi yang membawa damai sejahtera dan sukacita sejati. Dalam perjalanan hidup, kita akan menghadapi banyak tantangan, godaan, dan tekanan. Namun, dengan Roh Kudus di pihak kita, tidak ada yang mustahil. Dia adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian dan kini tinggal di dalam Anda. Saat Anda mengundangnya di pagi hari, Anda sedang mengaktifkan otoritas rohani yang luar biasa, yang sanggup mematahkan setiap belenggu, melindungi dari bahaya, dan membawa kemenangan. Tidak hanya itu, Roh Kudus juga memberi Anda keberanian untuk menjadi terang dan garam di tengah dunia. Mulailah hari Anda dengan doa pengutusan. Mintalah Roh Kudus memperlengkapi Anda menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di tengah masyarakat, Roh Kudus akan memampukan Anda untuk hidup sesuai identitas sebagai anak Allah, membawa kasih, pengampunan, dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar Anda. Pagi hari yang dipenuhi Roh Kudus akan membentuk karakter dan pola pikir Anda. Dia akan mengingatkan Anda untuk mengendalikan diri, mengasihi tanpa syarat, dan bersabar dalam menghadapi kesulitan. Setiap kali Anda tergoda untuk marah, kecewa, atau putus asa, ingatlah kembali undangan pagi Anda kepada Roh Kudus. Ia akan mengingatkan janji-janji Tuhan, meneguhkan hati Anda, dan memberikan jalan keluar di saat sulit. Roh Kudus bukan hanya untuk saat-saat ibadah atau persekutuan. Dia ingin terlibat dalam setiap aspek hidup Anda, termasuk hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Mintalah Dia untuk menolong Anda mengatur waktu, mengelola pekerjaan, bahkan dalam mengurus keluarga atau keuangan. Roh Kudus adalah penasihat terbaik yang selalu tahu apa yang terbaik untuk Anda. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengalami keajaiban bersama Roh Kudus. Bahkan ketika Anda merasa belum layak atau penuh kelemahan, jangan ragu untuk mengundangnya. Roh Kudus tidak mencari orang sempurna, tetapi hati yang mau dibentuk dan diajar. Ia akan memampukan Anda menjalani hari dengan kekuatan yang baru, penuh sukacita dan keyakinan bahwa Anda tidak pernah sendiri. Bagi banyak orang, tantangan terbesar adalah membangun konsistensi dalam berdoa dan melibatkan Roh Kudus setiap pagi. Namun, ingatlah bahwa semua kebiasaan besar dimulai dari langkah kecil. Cukup luangkan beberapa menit setiap pagi untuk duduk tenang, mengundang Roh Kudus, dan berbicara kepadanya. Seiring waktu, Anda akan melihat perubahan luar biasa dalam hidup Anda. Hati yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, iman yang makin teguh, dan hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan atau rasa malas menghalangi Anda untuk mengalami hadirat Roh Kudus di pagi hari. Jadikan ini sebagai prioritas utama sebelum Anda menjalani aktivitas lainnya. Ingatlah bahwa hubungan dengan Allah adalah sumber kekuatan sejati, dan Roh Kudus adalah penghubung yang membuat hubungan itu hidup dan nyata setiap hari.
Selain itu, Anda juga bisa berbagi pengalaman ini dengan keluarga atau teman-teman. Ajak mereka untuk sama-sama mengundang Roh Kudus di pagi hari, saling mendoakan, dan membangun kebiasaan rohani yang sehat. Bersama-sama, Anda akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja, membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera, kasih, dan berkat yang melimpah. Jika suatu pagi Anda merasa sangat lelah, bingung, atau tidak tahu harus berdoa apa, jangan putus asa. Katakan saja, Roh Kudus, aku tidak tahu harus berkata apa hari ini, tapi aku mengundangmu untuk hadir dan menolongku. Dalam keheningan dan ketulusan itu, Roh Kudus akan bekerja lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Ia akan menguatkan, menghibur, dan membimbing Anda melewati hari yang sulit. Salah satu tanda kehadiran Roh Kudus adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin hari Anda penuh tantangan, tetapi ada ketenangan di dalam hati yang tidak bisa dijelaskan. Itulah buah dari hubungan yang erat dengan Roh Kudus setiap pagi. Anda akan menjadi pribadi yang kuat, tetap bersyukur dan bersukacita, meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur atas karya Roh Kudus di dalam hidup Anda. Seringkali kita lupa bahwa segala keberhasilan, perlindungan, dan pertolongan yang kita alami adalah hasil dari kehadiran dan kuasanya. Jadikan ucapan syukur sebagai bagian dari doa pagi Anda, dan biarkan rasa syukur itu menular dalam setiap tindakan dan perkataan sepanjang hari. Akhirnya, ingatlah bahwa hidup adalah perjalanan panjang, penuh misteri dan kejutan. Dengan Roh Kudus di pihak Anda, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan Anda, penolong yang selalu siap menolong, dan penasihat yang memberikan hikmat ilahi. Mulailah setiap hari dengan mengundang Roh Kudus, dan lihatlah bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih bermakna, penuh damai, dan melimpah dalam kasih Allah. Jadi, sebelum Anda berdoa di pagi hari, berhentilah sejenak. Tarik napas, tenangkan hati, dan undanglah Roh Kudus untuk hadir. Biarkan Dia memimpin setiap kata, menuntun setiap permohonan, dan mengubah doa Anda menjadi pengalaman rohani yang hidup dan penuh kuasa. Dengan Roh Kudus sebagai penuntun, pagi Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda akan melangkah dengan penuh keyakinan, siap menghadapi hari dengan kekuatan dan pengharapan baru dari Tuhan yang hidup.